Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, materi biologi kali ini yang akan kita sampaikan yaitu tentang sistem ekskresi. Dapat kita lihat pada peta konsep sistem ekskresi yang akan kita bahas yaitu sistem ekskresi pada manusia dan sistem ekskresi pada hewan. Alat ekskresi pada manusia yaitu terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Untuk paru-paru dan hati akan kita bahas lebih detail pada materi sistem pernafasan dan pencernaan. Sedangkan alat ekskresi pada hewan bergantung pada jenis hewan tersebut. Dan yang akan kita bahas yaitu alat ekskresi pada ikan dan serangga. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme pada makhluk hidup yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti urin, keringat, karbon dioksida, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi pada manusia. Adapun organ-organ ekskresi pada manusia. Organ pertama yang akan kita bahas yaitu ginjal. Fungsi ginjal diantaranya adalah poin A, mengekskresikan zat-zat buangan seperti urea, asam urat, kreatinin, kreatin, dan lain-lain. Poin B, menjaga keseimbangan air dengan cara air dibuang bila pemasukan banyak dan mengurangi pengeluaran bila pemasukan sedikit. Poin C, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam mineral yang berlebihan. Dan fungsi ginjal yang terakhir yaitu menjaga pH darah dan cairan tubuh yang lain. Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari korteks, medula, pelvis ginjal, dan ureter. Proses pembentukan urin pada ginjal. Proses pembentukan urin dilakukan melalui 3 tahap yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Prosesnya yaitu air, sampah nitrogen, glukosa, dan garam-garam mineral dalam darah melewati dinding kapiler dari glomerulus, kemudian masuk ke kapsula Bowman dan terbentuk urin primer. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Prosesnya yaitu urin primer yang meninggalkan kapsula Bowman menuju ke tubulus melewati jaringan pembuluh kapiler. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Pada proses ini, komponen-komponen yang diserap adalah air, glukosa, dan asam amino. Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak berguna dari kapiler darah ke dalam urin sekunder menghasilkan urin yang sesungguhnya atau sejati. Selanjutnya, urin sejati menuju kandung kemih melalui ureter. Gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal yang sering terjadi diantaranya diabetes mellitus, batu ginjal, gagal ginjal, dan lain-lain. Organ yang kedua yaitu kulit. Fungsi kulit diantaranya adalah poin A, sebagai pelindung tubuh dari gesekan, penyinaran, kuman, panas, dan zat kimia. Poin B, sebagai alat indera. Poin C, mengurangi hilangnya air. Poin D, mengatur suhu tubuh. Dan fungsi kulit yang terakhir yaitu sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan sisa metabolisme berupa air dan garam dalam bentuk keringat. Struktur kulit. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Proses pengeluaran keringat. Keringat dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang kegiatannya diatur oleh pusat pengatur suhu dari sistem saraf pusat di hipotalamus. Kelenjar keringat menyerap air dan garam-garam mineral dari darah yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui kulit berupa keringat. Gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit yang sering terjadi diantaranya jerawat, kudis, eksim, dan lain-lain. Sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan yang pertama yaitu ikan.
Sistem ekskresi ikan berupa sepasang ginjal dilengkapi dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara saluran kelamin sehingga disebut dengan muara saluran urogenital. Limbah hasil ekskresi ikan terdiri atas 90% amonia dan urea yang dibuang melalui anus. Ikan air tawar dan ikan air laut memiliki mekanisme ekskresi yang berbeda. Ikan air tawar mengeluarkan air lebih banyak dari ikan air laut. Berikut merupakan gambar perbedaan sistem ekskresi ikan air tawar dan ikan air laut. Sistem ekskresi pada hewan yang kedua yaitu serangga. Zat-zat sisa metabolisme pada serangga yang berupa senyawa nitrogen dari cairan tubuh diubah menjadi asam urat. Zat ini akan diserap oleh pembuluh Malpighi dan diangkut ke usus di dalam rektum. Air yang berlebihan akan diserap oleh usus sehingga kotoran serangga berupa butiran-butiran. Berikut merupakan gambar dari sistem ekskresi pada serangga. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.